Next stop, air terjun Tanggedu. Sumba bukan cuma savana, tapi juga surga tersembunyi yang bikin susah move on. Ya, kayak air terjun yang satu ini nih. Cantik banget kan? Air terjun ini punya aliran deras di antara tebing dan batuan eksotis. Airnya jernih banget dengan gradasi biru kehijauan. Ciri khas air terjun ini tuh adanya relief bebatuan yang unik banget. Menikmati keindahan Tanggedu harus masuk wishlist saat berkunjung ke Pulau Sumba. Rasanya kurang afdol nih kalau udah sampai di sini, tapi nggak nyebur. Airnya seger banget, woi. Bikin badan fresh seketika. Buat saya sih Tanggedu bukan cuma lihat air terjun, tapi juga tempat buat recharge energi. Dijamin pengen balik lagi ke sini. Bang, jadi biasa manjat di sini? Iya, Ini manjat nggak pakai apa-apa? Kosongan gini aja? iya kosong. Pakai tali kayak ikat di kaki gitu untuk manjat biar mudah? Enggak? Enggak. Yaudah bang, coba lihat abang panjat boleh nggak? Oke, aku lihat ini. Pandai Wino jadi ajang ketangkasan lelaki Sumba saat memanjat pohon pinang. Bang, hati-hati bang! Pinang tuh jadi tanaman yang penting di Sumba, soalnya punya nilai budaya yang kuat banget. Dari tradisi menyiri, simbol persaudaraan, sampai jadi sajian saat upacara adat dilakukan. Saya jadi penasaran banget nih. Mungkin saya bisa cobain kali ya. Bang, titip ya. Aku izin cobain ya. Oke. Tapi aman kan? Iya. Gak apa-apa ya, saya manjatin ya. Iya. Izin ya bang. Tapi kelihatannya tinggi juga ya. Gak apa-apa, kita cobain aja. Pasti bisa. Ini gimana sih bang? Kayak gini ya? Iya. Gini. Woi, bisa woi. Wow. Bisa. Ketinggian. Ternyata nggak segampang itu loh. Sakit perut nahan pegang batangnya tuh. Wah, ternyata susah banget ya manjat pinang tuh. Batangnya kecil, udah gitu pohonnya tinggi dan tegak. Jadi susah banget buat dipanjat. Satu lagi nih, sajian alam Sumba Barat yang gak kalah memukau. Ini dia Waikucara, hidden gem yang view-nya gak main-main. Airnya super jernih, suasana tenang, dan pemandangan hijau yang bikin pikiran auto fresh. Air terjun Waikucara tuh bener-bener punya pesona yang beda loh. Dikelilingi hamparan sawah hijau, bikin tempat ini kayak lukisan alam ya. Estetik di segala sudut, jadi betah berlama-lama di sini. Apalagi saya ketemu sama anak-anak yang lagi seru banget main airnya. Wah, ini sih definisi healing yang sesungguhnya. Rambu, kita masak apa hari ini? Masak jagung, Masak manaho. manaho namanya ya? Manaho. Manaho. Jadi kita langsung kupas aja ya Rambu ya? Wow, bahannya udah kekumpul, tinggal masak aja sih. Jadi saya mau bikin olahan tradisional nih, khas Prainatang. Rambu, ini masak jagungnya satu-satu gitu ya? Oh, nggak sekaligus dimasak banyak gitu? Ya, tidak bisa, harus satu-satu aja. Oh, kenapa gitu ya Rambu? Nanti harusnya dia terbakar, Oh, bisa hangus. bisa hangus. Jadi rasanya tuh jadi nggak enak ya Rambu? Ya, Nah, ini aroma jagung bakarnya udah mulai terasa dan saya nggak sabar lagi ingin mencoba masakan manaho ini. Ini Rambu masih kurang nggak jagungnya? Tuh udah cukup? cukup. Udah cukup ya, berarti ini aja ya? Iya. Lanjut.
rebus bunga pepaya sampai matang, terus sajiin bareng jagung bakar. Cobain ya Rambu. Coba. Rambu, ini nama jenisnya jagung apa nih Rambu? Jagung pulut. Jagung pulut. Mantus itu kayak lembut banget, terus aroma, terus terasa ada manisnya gitu dan aromanya juga lumayan strong ya, Rambu ya. Enak banget. Ini udah matang Rambu. Itu matang. Kelihatannya gimana Rambu kalau udah matang? Dia agak kuning. Oh, jadi udah mulai kuning, berarti Iya. udah bisa diangkat dari pancinya ya? Iya. Tapi belum merata kayaknya Rambu. Atau sudah merata? Tapi nih, ini makan sama sayurnya. Oh, ini sekalian Iya. dicampur gitu Rambu. Dicampur aja. Berarti ini masuk ke mulut. Iya. Ini bunga pepaya agak terasa pahit ya. Iya. Jadi dicampur sama jagung, Enak. Enak. enak banget. Olahannya sih sederhana, tapi tetap terasa luar biasa buat saya. Jadi jagung dan bunga pepaya ini nggak hanya untuk makan sehari-hari, tapi bisa juga jadi bekal buat ke kebun dan ke ladang. Jadi ciri khas rumah-rumah adat di kampung adat Perenetang ini atapnya itu pakai alang. Jadi kali ini saya mau bantu Rambu untuk jemur alang-alang. Witu adalah bagian atap uma atau rumah tradisional khas Sumba. Terbuat dari daun alang, witu harus benar-benar dijemur dulu sebelum digunakan. Rumah khas Sumba ini memiliki ciri yang unik. Bagian atap menjulang seperti menara yang ditutupi alang-alang kering. Ternyata ilalangnya berat juga ya. Emang ya kelihatan lalangnya tuh udah mulai kering, tapi ternyata itu beratnya berat banget. Penjemuran witu ini tuh biar bisa dapetin kualitas atap rumah yang baik. Jadi semakin kering maka akan semakin tahan lama. Ternyata ya, alang-alang ini kalau kena kulit lagi keringat basah gitu, gatel juga ya. Rambu, ini kira-kira berapa lama lagi disimpan Rambu alang-alangnya? Jam seminggu. Seminggu, terus disimpan di? Disimpan di tempat yang aman gitu. Oh, terus kira-kira berapa lama lagi untuk pemasangan ke atapnya? Seminggu juga. Semingguan lagi ya? Iya. Selain buat cadangan mengganti atap rumah yang rusak, alang-alang ini juga disimpan saat diadakan pembangunan rumah baru. Nah, tujuan pengeringan alang-alang ini biar mempermudah pada saat nanti pemasangan di atap rumahnya dan juga biar tahan lama. Oh ya, tadi Rambu bilang berapa lama Rambu tahan lamanya? 15 tahun. 15 tahun? Iya. Ini bisa terpasang di atas atap 15 tahun? Iya. Wah, lumayan lama juga ya. Oke, tadi saya sudah melakukan beberapa aktivitas kayak ngeringin ilalang dan berkeliling juga, dan saya masuk dalam rumah dan inilah tempat saya istirahat malam ini. Nah, kita bisa lihat ya di sini rumahnya tanpa paku, tanpa semen dan memang full dari alam. Memang ya Sumba kelihatan cuacanya panas banget, sangat panas, tapi ketika masuk ke dalam rumah langsung terasa sejuknya, sejuk banget. Saat ini saya sedang naik yang namanya, kalau di daerah saya bilangnya trekul, tapi kali ini namanya bus kayu. Dan lumayan ya, saya pertama kali naik ke bus ini di Sumba. Saya sangat excited di sini. AC-nya tuh AC alam dan terasa dinginnya, terasa panasnya, terasa semuanya. Ya Pak ya? Iya. Wah, seru banget nih.
Naik transportasi unik kayak gini tuh jadi pengalaman baru loh buat saya. Mobil truk terbuka banyak dipilih oleh warga Sumba saat bepergian. Soalnya bisa menjangkau berbagai medan dan bisa sekaligus membawa hasil panen atau ternak. Sumba ini emang sangat panas ya, seperti kita lihat ini panas banget, tapi tidak menghilangkan semangat saya untuk mengikuti acara tradisi di Sumba. Dan kali ini saya udah pakai pakaian tenun khas Sumba. Nggak cuma jadi tanda akan jati diri, kain tenun ini jadi simbol kebanggaan yang tak lepas dalam aktivitas kehidupan di Sumba. Tapi kali ini saya bukan menghadiri acara yang bahagia, tapi melainkan sebuah pemakaman yang sangat jarang dilakukan di berbagai wilayah Indonesia. Jadi rombongan di sini bukan hanya kayak tamu undangan, tapi emang keluarga, kerabat ya Pak ya. Dan kita akan lihat seperti apa proses penguburan pemakaman jenazahnya. Itu dengan sebut apa Pak? Tanin Maramba ya. Nah, jadi kita akan lihat seperti apa proses Tanin Maramba. Prosesi pemakaman yang akan saya datangi udah bertahun-tahun dinanti masyarakat Sumba. Inilah Kampung Raja Pau, salah satu kampung adat yang masih bertahan di Pulau Sumba. Oke, kita sekarang udah nyampe di Kampung Pau dan kita akan ikut berbagai acara di sana dan kita lihat seperti apa acaranya. Menapaki Kampung Raja Pau, suasana sakral langsung terasa. Sejumlah prosesi sudah berjalan di antara uma atau rumah-rumah khas yang ada di kawasan perkampungan. Butuh lebih dari 4 tahun sejak kematian sang mendiang raja sebelum akhirnya hari ini tradisi pemakaman digelar. Taning Maramba ini tuh proses pemakaman raja khususnya Marapu yang dilakukan sebagai wujud perpisahan antara keluarga dan sanak saudara kepada raja yang tiada. Prosesi ritual Taning Maramba melibatkan banyak orang. Gak cuma dari pihak keluarga saja, ribuan tamu undangan pun berdatangan. Jenazah tidak langsung dikuburkan, tetapi disemayamkan dulu di dalam rumah. Dibungkus kain tenun berlapis-lapis dan didudukan menyerupai bayi dalam kandungan. Jenazah di sini sudah disimpan berapa lama ya sejak meninggal? 5 tahun. 5 tahun yang paling lama. Paling lama 5 tahun. Ada juga yang 40 tahun, ada yang 30 tahun tergantung kondisi kakak di sini. Rombongan tamu biasanya datang lengkap dengan dangang atau hantaran. Jenis hantaran pun beragam, mulai dari kain tenun, sirih pinang, bahkan hewan ternak. Nah, ini namanya dangang, yaitu barang bawaan rombongan yang untuk melayat datang ke sini. Tapi ini belum semuanya karena bakal lebih banyak lagi hewan ini yang untuk dikurban dan dikumpulkan di sini semua nanti. Yaitu ada kerbau, ada kuda, dan juga di depan sana tadi saya sempat melihat ada sapi. Jadi berbagai macam hewan untuk dikurbankan di prosesi ini. Arya jadi sebutan untuk tamu undangan pada acara Taning Maramba. Kelompok ini dibagi jadi beberapa jenis. Terdiri dari tamu undangan biasa, Yera, anak kawini, dan kelompok lainnya yang merupakan kerabat dari pihak laki-laki dan perempuan.